asli atau palsu? Jokowi lapor polisi. Roy Suryo siap. Fakta atau fitnah? Tudingan ijazah palsu yang akhirnya berbuntut laporan polisi. Sejauh mana kebenarannya? Siapa yang terlibat? Dan bagaimana respons masyarakat serta pihak kampus? Awal mula tudingan ijazah palsu. Tudingan bahwa Joko Widodo menggunakan ijazah palsu bukanlah hal baru. Isu ini pertama kali muncul bertahun-tahun lalu dan berulang setiap momen politik penting. Namun pada 2025, isu ini kembali mencuat ke permukaan dengan eskalasi yang tak biasa. Roy Suryo, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga yang juga dikenal sebagai pakar telematika, bersama sejumlah tokoh dan kelompok masyarakat, secara terbuka mempertanyakan keabsahan ijazah Jokowi. Mereka menyoroti kesesuaian antara data akademik Jokowi dan arsip dari Universitas Gadjah Mada, tempat Jokowi diklaim menempuh pendidikan. Puncaknya, mereka mendatangi langsung Fakultas Kehutanan UGM dan mendesak klarifikasi dari pihak kampus. Jokowi mengambil langkah hukum. Pada 30 April 2025, untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia, Jokowi melaporkan secara resmi pihak-pihak yang dianggap menyebarkan fitnah kepadanya. Jokowi datang langsung ke Polda Metro Jaya. Didampingi kuasa hukumnya, Yakub Hasibuan, Jokowi melaporkan 5 orang berinisial RS, S, RS, T, dan K. Salah satu dari mereka diduga adalah Roy Suryo. Tuduhan yang dilaporkan berkaitan dengan penyebaran 24 video yang berisi konten tudingan bahwa ijazah Jokowi palsu. Dalam pernyataannya, Jokowi menegaskan, sebenarnya ini masalah ringan, tapi karena berulang dan terus dikembangkan, saya putuskan untuk menempuh jalur hukum agar semuanya menjadi terang. Roy Suryo tidak gentar. Bagaimana respons Roy Suryo? Alih-alih gentar, Roy menyambut laporan itu dengan sikap terbuka. Dalam wawancara usai pelaporan, ia mengatakan, "Bagus, kita uji saja di pengadilan. Supaya semua menjadi terang benderang. Saya siap hadir dan bertanggung jawab atas apa yang saya sampaikan." Roy menegaskan bahwa langkahnya selama ini adalah bagian dari hak masyarakat untuk tahu. Ia mengklaim telah menyusun data dan temuan yang siap dibuktikan. Sikap Universitas Gadjah Mada. UGM akhirnya bersuara tegas. Mereka menyatakan bahwa Joko Widodo benar merupakan lulusan Fakultas Kehutanan tahun 1985. Mereka bahkan menyiapkan dokumen seperti ijazah asli, arsip skripsi, dan catatan ujian akhir. Kami memiliki semua dokumen pendukung yang menunjukkan bahwa Bapak Joko Widodo adalah alumni kami yang sah, tegas perwakilan UGM dalam konferensi pers. Namun sebagian kelompok masih meragukan karena belum ada publikasi langsung terhadap dokumen-dokumen tersebut di ruang publik, dengan alasan perlindungan data pribadi. Tapi bahwa kami dalam posisi ini adalah menjelaskan sebagai sebuah lembaga yang memiliki dokumen ini mahasiswa kami dulu atau tidak dan lulus atau tidak. Itu sudah kami jelaskan dan Joko Widodo itu lulus pada November ya, 5 November 1985 sesuai dengan catatan di dokumen fakultas. Reaksi publik terbelah dua kubu. Media sosial meledak. Tagar ijazah asli dan ijazah palsu bersaing ketat di trending Twitter. Netizen terbagi dua. Pendukung Jokowi, mereka menyatakan bahwa ini adalah bentuk fitnah keji dan upaya untuk menjatuhkan reputasi presiden. Mereka mendukung penuh langkah hukum yang diambil. Pihak penentang, sebaliknya, sebagian publik menuntut keterbukaan.
Mereka meminta Jokowi menunjukkan ijazah aslinya secara publik sebagai bentuk pertanggungjawaban moral. Polling kedai kopi bahkan menunjukkan 48% responden percaya bahwa isu ini bisa merusak citra Indonesia di mata internasional. 23% menyarankan Jokowi kuliah ulang, dan 22% menyebut UGM seharusnya dibubarkan jika benar ada pemalsuan. Langkah relawan dan aksi massa. Sejumlah relawan Jokowi tak tinggal diam. Kelompok seperti Aliansi Anak Jati ikut melaporkan balik para penyebar tudingan ijazah palsu ke 3 Polres berbeda. Mereka menyebut tudingan tersebut sudah melewati batas dan merusak kepercayaan publik. Sementara itu, tim pembela ulama dan aktivis menggelar demonstrasi di Fakultas Kehutanan UGM dan juga di Solo, tempat tinggal Jokowi. Mereka menuntut pembuktian dan transparansi dari sang presiden. Analisis hukum dan politik. Kasus ini menjadi pembahasan hangat di kalangan pakar hukum. Mahfud MD menyatakan bahwa setiap warga negara berhak meminta keterbukaan informasi, termasuk soal ijazah pejabat publik. Namun ia juga menegaskan bahwa jika informasi itu tidak dibuka secara sukarela, maka permintaan resmi harus diajukan melalui Komisi Informasi. Dari sisi politik, pengamat menilai bahwa langkah Jokowi bisa menjadi senjata dua mata. Di satu sisi menunjukkan bahwa beliau berani menghadapi tudingan. Di sisi lain, ini bisa dianggap memperbesar isu yang sebenarnya bisa mereda secara alami. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Kasus ini masih bergulir. Polisi mulai memeriksa sejumlah saksi dan memverifikasi isi 24 video yang dijadikan dasar laporan. Publik menunggu, apakah kasus ini akan naik ke tahap penyidikan lebih lanjut, dan apakah Roy Suryo benar akan dijadikan tersangka. UGM juga menyatakan siap mendukung proses hukum dengan memberikan dokumen yang dibutuhkan. Di sisi lain, masyarakat menantikan satu hal sederhana tapi krusial, maukah Jokowi atau tim hukumnya membuka ijazah asli itu secara publik? Pelajaran untuk kita semua. Kasus ini bukan hanya tentang ijazah. Ini tentang transparansi, etika, dan tanggung jawab pejabat publik. Kita sebagai masyarakat berhak tahu dan berhak bertanya. Tapi kita juga harus menghormati hukum dan proses pembuktian. Apapun hasilnya nanti, semoga kebenaran yang menang. Bagaimana menurut kalian? Apakah laporan Jokowi adalah langkah bijak? Atau justru memperkeruh suasana? Tulis pendapatmu di kolom komentar, dan jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten panas berikutnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih, terus semangat di channel Kaling.